terjang jenda. Kekalian Tuhan meriah ukur tak. Aku lebih caku baca teks seda, ulihika aku segarkan kubas piga-piga pengertiin. Si sedekah indah aku bacikar 4 kali lupa, bacika silap berkitekan kebiasaan-kebiasaan tah rutinitas si kadang-kadang bacin jebak kita. Sekalian dan nasihat Salomo indah berbicara tentang kepentaran, si iseh kenaman anak. Karena menurut Salomo, kepentaran mencadalan jelma menjuah-juah. Kepentaran merbanca jelma banci kama bakejuah-juahan. Kepentaran merbanca jelma tambah kemalaman haten. Kepentaran merbanca jelma mah kemalaman haten man kalak sideban. Selebihnya baci maba persoalan. Mari si perdiataikan uga cara Salomo memberi dan mengutarakan makna dari kepentaran ini. Mungkin kita kerina pasti go belajar tentang arti kepentaran. Kita pekrina belajar dari pengalaman hidup pasti melalakal go sumber-sumber kepentaran. Singgo sidat bas kegeluh nenda jana si iazarkan kita kaman kalak sedeban. Termasuk mana nakta tengah zabu bagai peman kalak sedeban. Sekalian dah refresh kita, relajarkah kita, balik kita bagaimana metode Salomo dalam memberi hikmat dan bagaimana Salomo merasakan hikmat itu sendiri. Si pertama kelebih ena menarik kelkuakap, enda perlu lihi si pelajari. Nasihat Salomo enda ibu kana alu pilihan kata si sangat melias. Oh anakku. Kebetulan pilihan kata enda dalam struktur kalimat kala Ibrani tidak hanya berbicara tentang bagaimana antara orang yang lebih tua kepada orang yang jauh lebih muda. Bukan hanya berbicara tentang orang yang lebih berpengalaman dan kepada orang yang seolah-olah tidak punya pengalaman hidup. Bukan. Kata oh anakku dipakai dalam tradisi Amsal itu menunjukkan sebuah kedekatan. La ibenakan Salomo ngajarkan KIP manjelma adi lengayan deher rasa. Zekap menarik. Ada berapa kita orang tua yang mencoba memberi nasihat pada anak-anak tanpa sebuah kedekatan. Jika kita kalak jago, guru, dosen, pandita, pertua dia akan memberi nasihat pada jemaat tanpa sebuah kedekatan. Lasam nina kalak ka. Lamai. Aku kokap zendang lepakku sebagai pandita. Melalaku memberi nasihat padahal siku nasihati aku tandai pelang deher pe aku lah. Pigakah kesalahan kami hendak iulang duka orang tua. Mantap kak andu bandu tapi lakam deher harus anak du persoalan kepekan. Mantap siakat bantah kita memberi mencoba nasihat dan kebetulan katitel takam meganjang si menasehatan nela kata SMP. Dan kita anggap mereka wajib mendengar. Bukan. Menurut Salomo, sebelum memasukkan semua bentuk nasihat dan kepentaran kepada orang lain, salah satu bentuk gerbang masuk paling penting menurut Salomo. Dekatlah dengan mereka yang akan kita beri pengajaran. Maka pilihan kalimat pertama, oh anakku. Aku ngukutah minta lepakku begena. Aku tergoda kang aku memonahkan pengajar mana nakta kempululah kambing kurang tua kami. Baci jadi montahkan latih nang siakap kita orang tua dah nunguka kita maka harus ngeran. Entelap kai tangeran. Siatak bagai maka begikan kala. Aku likat dosa angku si deban. Semacam pengaku dosa kat tempaina. Mon ku pegalang-galang ka salah anak ku petu pengaku ngajar kenia. Ngit ka aku pepulung-pepulung kekurangan sekelepakan. Kami bagi rebinai. Wis lu bilang cuci lu sepatu lu bela bandu basingan na. Mencemindo merawa ke kami. Wah tak mon teknik ngajar ke anak enda lu pegalang-galang lepak na. Sehingga ternyata nasihat kundai tidak menjadi bermakna karena anakku sudah merasa aku jauh dengan diri. Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Tadi perdiataikan kari informasi atau kesaksian Paulus dalam Filipi. Reh lebih dibata surga nari ku duniena. Ndahi kita petruk na bana. Sibal kena dirina seriras kita.
Dan di sanalah dia bekerja dalam kesetaraan dan kesederhanaan. Bahkan kitab Filipi menyaksikan Allah yang kita sembah itu mengambil rupa seorang hamba, bahkan terukan ia asa kita manusia. Maka cara dibatang kelengi kita tidak pernah di sana merendahkan kita, tapi justru banap dibata petruk bana ije kita iangkat kena. Kalimat pertama Salomo, oh anakku. Baiklah, kita akan mendengar catatan ini sebagai aspek penting sebagai orang tua atau sebagai siapapun ketika kita memiliki sebuah keinginan hati atau niat untuk membawa perbaikan. Bangunlah dulu sebuah kedekatan. Maka tahap kedua, aku kuperdetekan enda catatan Salomo enda. Oh anakku, begikenlah si kuajarkan man bandu nina. Enda pe catatan bagus. Pengajaran Salomo enda labo sekedar dia ingin agar anaknya mendengar dia. Labo sekedar ingin gela anak-anak jadi anak-anak si megikan kata ras malang manbana sebagai bapa. Tapi dia menunjukkan keterkaitan pengajarannya ras pengalamannya sendiri. Nasihat Raja Salomo adalah apa yang ia lakukan sendiri, dia terima sendiri dari bapaknya. Mengajarkan anak ia labos kalau kita kan anak neka nak kurang beres, tapi refleksi dari dirinya, kita kan ia tak nak uga ia ka berelasi ras bapana. Bapana Raja Daud, Raja Salomo enda metenget kaya nandangi bapana Raja Daud. Lit piga-piga kata jenda si menarik ke catatan Raja Salomo nandangi perdalanan geluhna i teruh pengajaran atau bimbingan bapak. Kira-kira catatan na si kudat adidak do kari tambahna menjile. Si pertama lebih nina mendengar. Mendengarnya bagian penting dari membangun sebuah kepentar. Karena pikiran manusia, pengertian ras pemetah manusia itu datang dari semua yang dia dengar. Pendengaran yang mempengaruhi kualitas diri kita. Kemauan mendengar itu mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Kemampuan mendengar itu mempengaruhi juga kualitas koleksi pikiran kita. Maka rebuena megi kemungkinan semakin banyak informasi yang akan masuk ke dalam diri kita. Persoalan kedua, gue kape megi-megi ditempel oleh Raja Salomo kalimat metenget, megermet, lang melalang kak kai peman beginkan bas dunia na. Tapi dila kita metenget, siarah si begi kita kagri dalam tabene. Sebab adi jelma lah cukup ertimbang-timbang nandangi kai si ibegina, masalah ka. Kemana? Dan kita hendak baci rempet sakit, baci kait rempet sehat, hanya gara-gara kaisi begi kita. Contohlah, adim pemana si begi berita anak ta wisuda dengan IP 3,9 cum laude juara sada ini. Megi-megi pe sehat kita, belang pe utang tala siagap soal kan, megi berita sade. Berita saja nge ya. Tapi bicara si begi ka berita na, go kakiamkan anak tak anak keturungun ingin bagai. Baca kata depresi. Hanya soal megi. Semua informasi yang kita dengar berpengaruh besar kepada diri kita sendiri. Adi si begi berita na, rekening ta, dan undian 2 miliarnya sehat kita. Sebegika berita na rekening tak ibobol kalau kayak beneka 4 miliar na bacika terempat pula. Dari mendengar itu persoalan ras kesangapan baci sekaligus was. Maka perlu mengerti apa yang perlu didengar. Maka menurut Raja Salomo belajar ia buai megi belajar mendengar. Maka mengerti sebab sebagai seorang raja, bapaknya Raja Daud pasti melala megi persoalan, melala megi tantangan.
Maka magarmat ia karena kaisiman begini. Jago kangka Raja Salomo ini. Amati na ko kak bapa na. Matangat dia bagaimana kepe cara bapa tena. Kekalan di Tuhan, kita mengusur kal ertoto ita kudibata Tuhan, pasu-pasu sitik keluarga kami. Ajarilah anak kue gelah jadi anak si megikan kata ni. Pakai salah sada pertoton kalak karo secara umum merincu kuliah anak na megikan kata. Logikanya sederhana saja. Dari mana anak belajar mendengar kalau dia tidak pernah melihat nandai bapa anak itu terus megi-megi? Bagaimana anak bisa terampil mendengar jika dia tidak pernah melihat teknik mendengar yang baik? Yang kaman bantu orang tua, adi merincuk kita anak ta pagi beluh megi-megi, tupung kita kajungutin nandai bapa anta lebih-lebih anak te, kesempatan ngajarkan anak sini. Anak nande bapak teh jungut banta, jem kita sabar. Disitulah anak kita belajar. Oh bagai kepekan teknik bagi orang tua teh. Mon si suruh anak tak bagi begin cek kita isi pela kita ngit bagi kan salah kalak dungeran apa si potongi. Terus tapi memang kita tapi palati kumotong ranan dunita si potongi bagai. Dung anak tapi bagai kak teknik hajar jelma tena. Maka dimerincuh kita anak terjadi anak yang mampu mendengar. Si pertama kerjakan yang dikerjakan oleh Salomo. Dia adalah anak yang sudah memperagakan teknik mendengar bapaknya. Sehingga ketika dia mengulang kalimat itu di depan anaknya itu jauh lebih efektif. Kedua akan mengingat-ingat. Candai mendengar, megarmat kaisiman beginkan, labo krina kalau si bas lingkungan tah bas diri tenda KIP bengkak, maka mengingat-ingat endama tradisi kala Israel salah sana. Orang Israel itu punya 7 jam 2, jam 6 pagi, jam siwah, jam 12, jam 3 karaben, jam 6, jam siwah berengi, ras jam 12 berengi. Pas proses sadena dimulai oleh Raja Daud ada 7 jam 2, sinusur ku anakna Salomo, janah setiap 3 jam 6 siwah 12 telu terus nandet per 3 jam dia mencoba megermat, mengingat-ingat, mengulang-ulang apa isi mantap, apa sila mantap geser, sila mantap geser, si mantap ia pebagesi, pebagesi. Kekelani Tuhan, alangkah bagusnya nasihat Salomo ini. Diri inta megati kel menjadi tempat segala bentuk informasi berkumpul membahas diri tena kerina bentuk-bentuk informasi baik melalui mata, melalui cuping, tapi lalik waktu tak untuk megermat mencoba melakukan evaluasi rasa pebagasi saya. Maka duna si baba mekrina KIP si bagi kita kubas pertunduh tak. Maka sangat tunduh cara kerja otak tenda dah ulih-ulihinaka si apa ipe kak maka baca kita nekir-nekiri muat tuluhe ban KIP si pebelin-belin lah si evaluasi lah si ingat jumpa dai kita jelma bendil kam si pebelin-belin jumpa dai jelma ngisakkan kita tengah 3 kam gak ando si ingat una kita perpana sangat tuluhe putar otak tas kalinari adi cigerndai bendili kalak kita baca dengan kalah pamana si atur-aturkan gua-gua aja talik dai jelma ngayak-ngayak kita tiga alu sekin pemana lik dengar kalah sinaroi saadin sangat medak sangat tunduh lah putar otak tak ulang jelma ngayak-ngayak kita tarik sekin isenari je kita sisana jem kasih baci jelma mati rempet perdetekan min daging tenda tidak mengerti perbedaan antara fakta dengan pikiran. Dia tidak mengerti antara fakta dan hayalan. Asal si mejin si ingat si mejine minta terjemahkan daging ta. Adi si mejile si ingat si mejile minta terjemahkan daging ta. Go 3 kali anda kohotbahkan. Coba ingat Indo tali pengalaman dulu pamana kita si dilaki erbola kita basnipi. Bicara basnipi pe kita erbola panas ta sering malarna rasa nga kita erbola asli. Debar jantung ta juga sama. Latah daging tenda nipi rasa realita. Coba kata linga pengalaman dulu di bata anggota keluarga ta basnipi tah bapa tah anak tah nande tah si kelengi kita.
Bicara bas nipi pelit keluarga tamate, sedak na serieras tuhu lit jelma mate lebih-lebih. Coba kada ke bayangkan, bas nipi kita ayak-ayak tukang kredit, dah kamu sering debar jantung te. Maka kehematan Raja Salomo memberi nasihat, ini yang disebut dengan kepintaran adalah setelah dia mendengar banyak perkara, megermet lalu dia mencoba mengingat, mengevaluasinya, maka apa isi penting? I pabagasina, apa isilah penting? I geser. Maka Raja Salomo nina, oh anakku, metengatlah. Begikenlah. Kekalan Tuhan strategi berpikir Salomo ena. Yakap kami bas zaman ena perelevan dengan. Zaman IT ena dah dukai pebaci sini. Kai pebaci sibegi. Adalah kita punya waktu luhe. Nanti siklah biar toto sak teduh merenung. Kerina karisi bacandu sadawarien bas internet. Mesuwi kari takalta. Aku panditandu. Sekali-sekali ku baca kang Facebook. Ku baca kang kunen kang YouTube. Tah sikai de babas. Mulai si mejile karena COVID. Si mejin karena COVID pelit ada berita kesangapan, lika berita makin buruk. Likang ku baca-baca bas FBK komentar-komentar perpulungan karena gereja. Lika komentar perpulungan karena serayana. Lika komentar serayaan karena koncona. Lika komentar perpulungan karena macam-macam. Adilai tak belum baca sadena, kita kersilam pas nakal mati. Sebab kai pelit basman oge. Maka arah pengajaran Salomo enda diajarina kita gelah ola kita ceda. Kita kan ketidakpekaan ta nandangi segala hal. Memang adik krina kalau mungkin aku labo mungkin krina kal maka sentabi kekelani Tuhan. Aku arah keterbatasanku untuk memahami segala perkara. Maka fokus saja aku pada perkara-perkara yang masih mungkin aku kerjakan. Fokus aku pada perkara-perkara yang masih mungkin menjadi berkat. Ketimbang segala perkara akan kita terima dan tidak bisa kita selesaikan dan menjadi sumber depresi membangga. Aku keperhatikan cara Raja Salomo ini. Bagus juga jadi cara kita mengajarkan anak kita. Tapi ulah lupa, cara Salomo mengajarkan anak adalah caranya belajar dari bapaknya. Apa yang dia katakan pada anaknya adalah apa yang dia kerjakan juga kepada bapaknya. Adi katakan megi-megi kam anak punina, itu duh kenakin memang. Adi nina Raja Salomo, oh anakku, darami waktu untuk merenung, mengingat dan mengevaluasi, dia kerjakan itu di depan anaknya. Adi katakan, oh anakku, ula kam nilah bas kebujurna, ikerjakan Salomo lebih-lebih anak. Tah lagi karipayo kal, aku panditandu kubanga, praktek-praktek si bagian lagi ya, krina kal dengar terpenuhnya aku rina. Aku usur khotbah karena bagaimana menjaga diri dan menjaga pikiran. Aku usur khotbah uga cara mengajarkan anak adalah olah pernah. Uperagakan lebih-lebih anakku. Pernah sekali jadi mesergirananku mana anakku, meserananku. Dan dia akan ingat itu karena aku melukai hatinya. Tapi mungkin anakku pun pernah mengingat bahwa aku bapana pernah mengkhotbahkan kita ngeluh harus melias. Harus metami olah nakiti. Sudah bertentangan antara khotbahku dengan apa yang barusan aku ucapkan ke anakku. Dalam rangka membuktikan bahwa yang kuucapkan itu benar. Hampir setiap malam aku akan masuk ke kamar anakku jenak rejimpuh aku dengan benar-benar minta maaf jika hari ini ada bapaknya berkata tidak benar. Praktek sadeku kerjakan. Asal luka perasaan anakku. Langai ya tun. Engkau pasti aku samping ingan medamna. Minta maaf sebagai seorang bapa.
gelah atah anakku kapag minta maaf ka mandaharana di kune lepak ka pagi yang sadamasa. Gelah tanah kapag minta maaf man anakna di kune lepak ka pagi ia sadamasa. Kuperagakan bagaimana minta maaf kepada seorang istri di kune meserananku ciger tah karabun. Maka upayakan ope dengan nadena tulu lebih-lebih anak kue kang sentak bitah metiat karya kang lebih-lebih anak kue kang kudakep nade dan aku minta maaf. Perlu kamu cross check lah kamu pergi ke rumah lah dah dua teknik minta maaf seorang laki-laki kepada anak dan kepada istri. Menurutku itu adalah strategi ngajarkan anak. Nuruh anak tak minta maaf sebelum dia melihat prakteknya adalah sebuah pekerjaan sulit. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang di depan dan kita juga pengalaman kita juga itu menjadi pelajaran bagi anak. Catatan petelukan kekelan Tuhan. Aku sih menarik wakap arah cara Daud ibas nahkan pesan tentang kepentar. Ia memberi harapan terhadap anaknya. Maka kepentar nenda anakku mabaikam pagi ngeluh mejoh zuah ngeluh medola ngeluh bermartabat dan itulah modalmu ke depan membawa kehidupan yang jauh lebih baik bagi orang lain. Kuakap tiga kali iperagakan Raja Daud Raja Salomo kalimat nenda. Ia seorang raja tapi catatan sejarah orang Israel, Raja Daud, Raja Salomo, raja yang cukup dikenal, diingat sepanjang masa. Sebab dia sebagai raja mengangkatkan rakyat nasi meteruk ke atas. Dia sebagai skala raja, berbanca masyarakat nasi terbatas kelpe, baik secara pendidikan, secara ekonomi, tidak terlihat menjadi rakyat yang bodoh dan miskin. Aku minta ku ingat berarti bas di batanari kal kepentar Raja Salomo yang dekai. Kekalan Tuhan metah sabas di batanari tahlang kepentar entah. Kacikan kita belajar lah teksen. Adi si banding-bandingkan ras ogen pertama dari kitab Jakub. Adi kalak pentar uga maka kala ketridah majile bagi usurban. Adi kalak jahat ni nanai kesing na mantap tapi bahanan caukur kena. Adi kalak jahat ni nanai bas kitab Jakub diri nan catang kelina. Maka kecedani man kalak si debat. Kepentaran itu memang kadang tidak terverifikasi lewat jalur hukum. Lengalit kitab undang-undang pidana di negara ini yang mampu memverifikasi apa itu kepentaran. Karena kepentaran itu datang dari Tuhan dan bergerak dalam hati. Dia menyangkut motivasi. Dia menyangkut ketulusan. Ciri-ciri kalau pentar sih katakan kombinasi antara Raja Salomo dan kitab Jakub ini. Paskel bagi Yesus. Kalau musile petridah bayak ban. Kalau metruk petridah mahaga ban. Kalak musile petridah bayak, kalak longore pela tertah ia mau tuban. Kekalan itu, mungkin itu salah satu alat uji kita hari ini. Tandana kita malam mendibata. Ada 9 indikator yang diucapkan dalam kitab Jakub Indu telu ayat 10 telu 10. Mari sikira ya. Si pertama, kepentaran sirena ibas di batanari. Si pertama, bersih usuh. Git ya redam, lemah lembut, lama gogo, perkuah ate, erbuah tridah bas perbahanan, larayo-ayo, pepitukan, tangkas ukur, tangkas kata. Kira-kira, termasuk kita bahas. Karena ini semua membuat orang hidup dalam damai sejahtera. Kalau si pentar bas di batanari, usuh bersih nih ngerawat diri tangnya situhuna. Sebab semakin bersih pusuh talapa gilit dalantar kadiola rasrate mesui. Kalau si bersih pusuhna pudi metua pelalit man kebiarna.
Lik nggak pernah pengalaman tak kam kekeleni Tuhan perpulungan. Lik sitik tali sitik taki pacita. Lancar kita tipu menipu. Ise pela metaksa. Tapi sada masa pagi lape katakan ke laki-laki tertenang. Ise pela metaksa. Langa ditah kalak maka kita birawanan wajar. Ise pela metaksa pela ita tenang sama tua. Itu paling bahaya. Sebab ngapuli ise pela daur. Wah dengan ngapuli jel masih mekelak kuning-kuning. Maka kalau si bersih dirina, pusuhna, memelihara hidupnya sampai tua dan tidak ada yang perlu ditakuti. Pepatah kalak barat berkata, there is nothing to fear if there's nothing to hide. Lalit man kebiaran dilalit siman buninkan. Kecuali lit, itu bahaya. Gitu redame. Redame itu anugerah. Redame itu anugerah. Malam atendu dingit kamar dame. Contoh, ada pepatah Karl Marx. Adi lukai kalak kam. Sada masa pagi ngasuk ngekam ngalami iya di ngokam megegeh. Tapi adi lukai ndu kalak si deban. Ngope pagi kam megegeh. Lenga tendu malam sebelum kam dimaafkannya. Maka berbahayaan kepe melukai orang lain asa dilukai orang lain. Dilukai orang lain. Sekari sana ngasup kam ngalamisa. Tapi dilukai ndu kalak si deban. Sebelum kam pagi alamina lalap jadi inget-ingetan. Lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang bijak meletakkan tutur kata dan sikap pada orang-orang yang mungkin berseberangan dengan dia. Lemah lembut itu adalah orang-orang yang mencari jalur diplomatis, menyampaikan kebaikan menurut versi yang bisa diterima oleh orang yang berbeda dengan kita. Bagi kita orang tua, baci jadi nggo titel ta sarjana S1, S2, S3. Lemah lembut itu adalah kemampuan meletakkan pikiran kita pada anak TK atau anak SD. Tanpa membuat mereka merasa goblok atau longor. Lama gogo, lama suka sakit hati. Tahna nambur-namburi kurang kalakai i tengah perbeben atau kelemahan. Perkuah ate. Labo seri ras jalma si mesukah mereka sen man kalak selar sen. Bukan. Perkuah ate itu tidak berata datang dari gerakan karena pada diri kita banyak pada orang lain. Tidak. Perkuah ate itu datang dari hati, bisa merasakan pergumulan-pergumulan yang membuat orang lain bisa menjadi merasa memiliki sahabat. Adi dalam bahasa Alkitab, kelang ate atau nampati itu bukan karena nari saja puter. Kelang ate, perkuah ate ibarat antara otak, tangan dan makan. Labor kita ken zagontan ku maka mekuah ate na babah kuenda. Maka taruhina ku jenda nakan. Labor kita ikan hebatan tan kuenda maka sampatina kir-kir cuping boleh. Memang karena kebersatuan mereka akhirnya di dalam ada cinta dan cinta itulah yang membuat mereka berkolaborasi. Perkuah ate bukan sekedar gerakan dari atas ke bawah, tapi sebuah gerakan karena kita tahu kita menyatu dengan mereka. Itu yang penting. Melala dengar si isehkan Raja Salomo rah kesempatan ini. Bagian terakhir hatiku mengatakan salah. Kepentaran adalah sumber kemalaman hati. Adi malam hati tanggeluh bas kegeluh nenda. Maka belajarlah kita meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus ngencang asup ngalakan kerina perbeben duniana. Wakap ia megurunta, ia medosenta. Adi arah jelma-jelma biasa dengar aku kamar lajar, lik dengan kari gulutne. Sada dua kari ranankul kinanting dengar, sada dua kari prinsipku diikut-ikut dubaci dengar kambene. Tapi Yesus ngasamate ya, lah pernah lit sada pekuidah prinsip secara kerja hidupna yang membuat dunia ini jadi rusak. Maka lajar mandibata itu bagian terpenting, bagian sila bacilang ninandai Salomo mananakna ula kamilah bas kepentaran di batanan bicara litpe si debanna bas doniena baci jadi sumber referensi baci jadi ingan relajar labo bertentangan antara kepentaran si brekan doni res di bata tapi ola lupa malang di maman di bata adalah sumber segalanya. Bagaimana yakap kami
renungan tabas minggu ena. Bujur ni taman Tuhan, khotbah warena. I peturah-turah di bata karibas pusuhta. Belai tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ena. Melala persoalan. Tapi setah teknik ngeluh i tengah persoalan. Melala sila bagi ukur, tapi setah ngelola ukur. Melala siakap sila tentang, tapi setah memilah-milah apa yang perlu diperpanjang, apa yang tidak. Mari ras kita tutup. Bujur Tuhan, arah katandu si i bengkikan kami warenda, arah kitab Jakub harus kitab Salomo, arlajar kami, karena uga arusna kami, makaikan kegeluhan kami, terpalaskan kepetaran Tuhan. Bapa mekuahaten dutare kami. Baci jadi Bapa sedekah henda, perdalanan geluh kami. Ibabai berukuran kami saja. I jolah jolekan kerina informasi sirahna is kelewat kaminan. Bapa sini surga mekuahaten dutare kami. Adi Raja Daud ras Raja Salomo ketika ia memimpin bangsa Israel mengalami banyak pergumulan, tapi baci tetap ia setia manbandu dengan baci ibabaina bangsana kemalangan manbandu. Bandingkan ras Raja Daud ras Salomo lenga japah pe mungkin pergumulan kami wariena Tuhan. Maka morah hati kami bagi ijujurkan kami kepentaran man Raja Daud ras Salomo. Jujurkanlah kepentaran sebagaimana kami Tuhan. Lah bicara belin paper bebendas persoalan di tengah zaman ini. Terbeluh dengar kami membaca, lah kami icaidaina. Tapi justru jadi kesaksian kami, ras cara kami mewariskan kehidupan yang baik yang benar. Jadi kesempatan man kami untuk mewariskan dan menyaksikan uga cara ngeluh si payoman anak-anak kami rasman sekelewat kami. Bagendam pengharapan pertoton kami Tuhan. Reh kami bandu ibas kelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.